Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia untuk mengikuti berkebaktian rumah tangga pada malam hari ini dengan secara online. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan namanya. Sebelum kita mulai, mari kita ambil saat teduh sejenak dalam doa pribadi masing-masing. Saat teduh kita mulai. Ya Allah, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Tuntunlah kami semua oleh Roh Kudus, sehingga hati dan pikiran bahkan seluruh kehidupan kami tertuju hanya kepada Allah. Amin. Bapak Ibu, kita naikkan pujian kepada Tuhan dari PKJ 7, 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan potum dan salam secara bersahut-sahutan. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Amin. Mari kita sambut potum dan salam tadi dengan pujian PKJ 27 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai matahari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Marilah kita bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita melalui doa secara bersahut-sahutan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk napas kehidupan
yang Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu pula untuk berbagai bentuk berkat-berkat dari Tuhan yang mengalir dalam hidup kami, bahkan untuk penyertaan Roh Kudus yang mampukan kami menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur kepadamu ya Kristus, Kepala Gereja, bahwa kami menjadi bagian dari gerejamu, Gereja Kristen Pasundan, di mana kami bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan untuk ikatan kasih persaudaraan yang kami terjalin di antara kami. Karena kami yakin kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Didiklah kami untuk selalu bersyukur dan menyatakan syukur tersebut dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami semakin rendah hati dan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar renungannya yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Robert N. Kindangin, mari kita memuji Tuhan kembali dari PKJ 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami mengucap syukur buat tuntunan-Mu dalam kehidupan kami yang terus-menerus kami rasakan. Dan pada saat ini, kembali kami akan merasakan tuntunan melalui firman yang akan kami baca, renungkan, dan juga percakapkan. Tolong kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan kami melakukan apa yang sudah kami pahami. Roh Kudus, tolong dan sertai juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman, biar firman ini boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari 1 Korintus 12
ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Dan COVID-19 mempengaruhi kesehatan manusia, yang terutama yaitu paru-paru yang fungsinya terganggu, bahkan bisa berhenti berfungsi. Kalau berhenti berfungsi, ya ujung-ujungnya adalah kematian. Apa yang dilakukan untuk mencegah agar supaya COVID-19 ini tidak menjangkiti kita? Yaitu dengan protokol kesehatan, di antaranya cuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Ya, fungsinya untuk tangan kita, supaya tangan kita bersih. Atau ada juga yang memakai masker untuk mulut dan hidung agar supaya terlindung, atau menjaga jarak, tentu saja untuk semua bagian tubuh. Saudara-saudara, kalau diperhatikan, protokol kesehatan yang dilakukan tidak berhubungan langsung dengan kesehatan paru-paru kita.
Tadi cuci tangan itu fungsinya untuk tangan. Menggunakan masker fungsinya untuk mulut atau hidung kita. Demikian juga menjaga jarak. Fungsinya untuk bagian-bagian tubuh kita yang ada di luar. Tapi kalau kita tidak melakukan hal ini, maka COVID-19 itu kemungkinan bisa menular baik melalui tangan, mulut, atau anggota tubuh lainnya sebelum masuk ke saluran pernapasan kita dan kemudian masuk dan merusak paru-paru atau menimbulkan masalah kesehatan. Dengan kata lain, semua bagian tubuh yang beragam harus bersatu dan bekerja sama. Satu bagian tubuh yang terpapar maka akan beresiko bukan hanya bagi paru-paru tapi bagi keseluruhan tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, Paulus memakai keragaman ini melalui kesatuan tubuh dengan banyak anggota untuk menggambarkan kesatuan dari gereja Kristus. Bahwa tubuh kita terdiri dari bagian-bagian yang khas, yang berbeda bentuk dan fungsinya. Dan peranan serta fungsi masing-masing anggota tubuh ini dirasakan apabila ditempatkan dalam kesatuan tubuh kita. Ya. Jadi tangan kita, jari-jari kita baru kita dapat rasakan fungsinya kalau masih berada bersama-sama dengan keseluruhan tubuh kita. Coba kalau dipotong, tentu saja tidak akan berfungsi lagi. Di luar kesatuan itu, masing-masing anggota tubuh tidak berfungsi sebagaimana mereka dibentuk. Bapak Ibu Saudara, contoh yang lain lagi, kalau gigi kita sakit, maka bukan hanya gigi yang berpengaruh, tapi keseluruhan badan kita menjadi terganggu. Pusing, tidak bisa tidur. Bahkan ada lagu yang mengungkapkan bahwa sakit gigi itu ya hampir sama mungkin dengan sakit hati dan sakit gigi. Mana yang akan dipilih? Kalau saya tidak akan memilih dua-duanya. Bapak Ibu Saudara, dengan kiasan tentang banyak sekali anggota-anggota tubuh, Paulus ingin menekankan kepada jemaat Kristen yang ada di Korintus bahwa mereka itu adalah satu kesatuan di mana Kristus menjadi kepalanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kesatuan sebagai jemaat, ada orang-orang di tengah-tengah anggota jemaat yang mempunyai fungsi-fungsi khusus, yang mempunyai karunia-karunia khusus. Dan karunia-karunia ini kita tidak bisa menganggap bahwa karunia kita itu lebih berharga daripada orang lain. Semuanya sama berharga dalam bidang yang berbeda, yang saling mendukung satu sama yang lain. Paulus mengingatkan bahwa karunia-karunia yang dipunyai oleh anggota jemaat itu bisa berfungsi sebagai tubuh Kristus hanya bila menyadari ketergantungan dengan yang lainnya. Dan dalam ayat 7 yang selalu kontekstual, yaitu tujuan dari karunia-karunia yang dimiliki setiap orang adalah untuk kepentingan bersama. Karunia-karunia itu bukan hanya berguna bagi kepentingan diri pribadi, tapi justru ditujukan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, maka makna hidup dalam persekutuan adalah memperhatikan kebersamaan yang menjadi dasar persekutuan setiap orang percaya. Dan
dalam persekutuan ini, kasih Kristuslah yang menjadi pengikatnya. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, tantangan saat ini adalah bagaimana gereja dengan banyaknya karunia-karunia yang dimiliki dimaksimalkan, tidak hanya bagi kepentingan kita, gereja secara internal saja, tapi justru harus dimaksimalkan untuk baik untuk bersekutu bersama-sama, tapi juga untuk melayani dan bersaksi. Tidak hanya di dalam gereja, tapi harus keluar. Ketika gereja hadir dalam masyarakat, maka kita tidak bisa terpisah darinya. Gereja harus ambil bagian di dalamnya. Gereja harus terlibat, termasuk juga dalam setiap problematika yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan agar tiap-tiap gereja mampu memahami kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, lalu merumuskan kebutuhan, pergumulan, hambatan, dan tantangan, serta bagaimana gereja itu harus bersikap dan memberi kontribusi. Beberapa permasalahan yang sering kali kita hadapi, misalnya dalam hubungan antara umat beragama, sangat dibutuhkan sekali sikap yang toleran. Tapi hal-hal yang lain juga yang menjadi konteks dalam kehidupan kita sebagai gereja, seperti kerjasama dalam bidang kemanusiaan, sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup, dan juga merawat hubungan di antara sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi, beragamnya karunia yang ada di tengah-tengah jemaat tidak hanya berpotensi positif, tapi juga punya potensi konflik. Untuk itulah dibutuhkan kerendahan hati dan sekali lagi kasih Kristus, yaitu kasih yang tulus agar potensi konflik dihindarkan. Sebaliknya, potensi pengembangan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan itu yang terus-menerus dipikirkan dan diusahakan. Sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan, kembali kita diingatkan visi GKP, yaitu menjadi gereja bagi sesama, di mana kita mengembangkan karunia-karunia yang ada bukan hanya bagi internal persekutuan kita, tapi untuk mewujudkan kasih bagi sesama untuk kehidupan bersama yang adil, manusiawi, dan bermartabat. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam bagian akhir dari renungan ini, seperti biasa ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita renungkan dan kita bisa diskusikan dengan anggota keluarga kita setelah selesai kebaktian ini. Yang pertama, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam kehidupan bersama atau jemaat dan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang kedua, bagaimana upaya bersama dalam mempergunakan karunia yang Allah anugerahkan. Dan yang ketiga, kesaksian dan perbuatan baik apa yang bisa disaksikan dalam konteks masyarakat kita. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan syukur kita guna mendukung pelayanan Tuhan di gereja kita, dan sebagai ayat pengantar terambil dari Yunus 2 ayat 9. Demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur, aku kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan Allah dari Tuhan. Persembahan diiringi dengan pujian PKJ 147 ayat 1 dan 2. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kini kita akan merendahkan diri kembali. Kita akan mendoakan persembahan dan juga akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, tak putus-putusnya kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami. Saat ini kembali kami mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami. Melalui persembahan ini kami juga mengingat akan berkat Tuhan yang terus-menerus kami rasakan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat-Mu, dan juga untuk pelayanan kasih kepada sesama. Ya Tuhan, kami mau berdoa kepada-Mu, kami bersyukur untuk karunia-karunia yang dipercayakan bagi kami. Karunia yang dituntut untuk memperlengkapi sesama kami. Dalam keragaman kami boleh bekerja sama, saling bertolong-tolongan, dan itulah yang menjadi kesaksian di dalam maupun di luar persekutuan sebagai jemaat. Kami bersyukur untuk anggota keluarga, di mana kami bisa belajar dan mengembangkan kasih. Berkati para orang tua, suami dan istri saling mendukung, menjadi teladan bagi anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Pekerjaan dan usaha Tuhan berkati, mampukan kami mengusahakan dan mengerjakannya dengan baik,
dan mencukupkan kami serta menjadi saluran kasih bagi sesama. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang ujian kenaikan kelas. Beri hikmat, ketekunan untuk belajar, dan konsentrasi untuk mengerjakan ujian. Anak-anak kami yang sedang merencanakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan kiranya berkati, berikan yang terbaik. Anak-anak kami yang sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, sedang merencanakan membentuk keluarga baru, dan berbagai rencana dan harapan, Tuhan juga yang mendengar apa yang menjadi harapan, dan Tuhan yang memberkati. Kami percaya akan masa depan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, kaum lansia. Beri kesehatan, sukacita, dan keteladanan, khususnya keteladanan iman bagi kami dan anggota keluarga. Jemaat GKP Rangkas Bitung, Jemaat Induk di Kota Rangkas Bitung, Pos Kebaktian Maja dan Pos Kebaktian Teluk Lada, Tuhan sertai dalam penata layanan dan kerinduan kami sebagai gereja untuk menjadi gereja bagi sesama. Kami juga mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami, baik itu berkat materi, bertambahnya anggota keluarga, atau berkat-berkat lainnya. Kiranya berkat yang tercurah ini dapat kami respon dengan menyadari akan kasih setia Tuhan yang tidak putus-putusnya bagi kami, dan kami juga mau menjadi semakin setia. Kami mau berdoa ya Tuhan, buat setiap kami yang saat ini sedang bergumul, sedang berbeban berat, baik yang sedang sakit, sedang merasakan dampak ekonomi karena konflik COVID-19 ini, kami yang sedang bergumul karena kehilangan anggota keluarga, dan pergumulan-pergumulan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa di dalam Tuhan kami akan dimampukan untuk keluar dari pergumulan kami. Disembuhkan, dipulihkan, diberikan kekuatan iman, bahkan kami juga boleh menyaksikan bahwa di tengah-tengah pergumulan yang kami rasakan, kami tidak menjadi semakin lemah, tapi justru kami menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami mempunyai Tuhan yang setia, tapi juga sekaligus saudara-saudara seiman yang juga mendoakan dan mendukung kami dalam berbagai hal. Kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah dan berbagai pihak yang terkait sedang merencanakan kehidupan normal baru atau new normal. Tidak mudah mewujudkannya karena membutuhkan kerjasama dari semua pihak, dari semua orang. Untuk itu, mampukan pemerintah di semua wilayah merencanakan, mensosialisasikan, dan melaksanakannya. Tolong beri hikmat agar kami sebagai masyarakat, termasuk gereja di dalamnya, dapat melaksanakan new normal dengan kerelaan dan sukacita, dan bukan karena terpaksa. Ya Tuhan, inilah doa yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, saya undang kita untuk berdiri dan kita akan menyanyikan nyanyian penutup PKJ 185 ayat 1 dan 2. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dan kini terimalah berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Saat teduh bagi kita.